Hai guys, welcome to my Little Box Podcast. Every box has a lot of story dengan Sulistya Eka. Salam untuk kamu yang selalu optimis dan berpikir positif. Kali ini di episode perdana aku mau ngebahas seputar tema yang sebelumnya pernah aku angkat di Radio Spoon. Berhubung Radio Spoon aku sudah tidak aktif, sepertinya menarik ya untuk diangkat kembali dengan lebih detail dan lebih menarik lagi di my Little Box Podcast. So, apa aja sih yang mau dibahas? Yuk kita simak. Introvert, extrovert, dan ambivert adalah suatu nama di dalam dunia psikologi. Ada pengelompokan kepribadian manusia berdasarkan bagaimana manusia memperoleh gairah atau energinya dari ketika manusia itu berinteraksi sosial. Jadi di sini yang aku mau bahas dan aku mau kasih tahu ke listeners apa sih ciri-ciri dari ketiga kepribadian itu. Dan aku ada 10 ciri-ciri, yaitu yang pertama, berdasarkan cara mereka nge-recharge energi atau mengembalikan semangatnya. Biasanya kalau anak introvert itu lebih memilih ada tempat sepi, yang nyaman, yang aman buat dia. Dan biasanya sih spotnya anak introvert itu di kamar, atau kalau di sekolah di perpustakaan, atau ketika sekolah udah pada bubar kali ya, jadi enak untuk pulang sendiri, atau mungkin enak untuk sekedar santai-santai ya. Anak introvert seperti itu. Dan extrovert ini kebalikannya, dia lebih semangat kalau ketemu orang ya. Dan aku juga punya teman yang kayak gitu, yang gak mau sendirian dan harus ada teman. Dan dia lebih semangat deh, pokoknya dia lebih wah gitu kalau dia kenal orang baru. Dia rame, suasana rame, dimanapun yang rame dia itu suka. Nah, kalau ambivert ini, dia itu tergantung sikon gitu. Jadi sikonnya seperti apa? Misalnya kalau dia lagi ada di suatu tempat gitu, ada tempat sepi, kalau dia ngerasa ya udah ini asik kok tempatnya, ya udah. Kalau dia suka di tempat yang ramai, dan menurut si ambivert person ini oke buat istilahnya buat menyegarkan diri pikirannya atau seperti apa ya, ambivert biasa aja, nggak ada yang harus sepi, harus rame ya, suka-suka aja gitu. Dan yang kedua, ciri-ciri kedua itu berdasarkan ketika dia melakukan sesuatu atau bekerja. Nah, introvert ini biasanya dia kerja sendiri, ya apa-apa sendiri, mau ngapa-ngapain sendiri, nggak usah butuh orang gitu. Bukannya nggak butuh, cuman mungkin dia merasa gue masih bisa sendiri, ngapain gue butuh orang, mungkin begitu. Kalau extrovert, dia lebih suka kayak kelompok, apa-apa yuk bareng-bareng yuk gitu. Dan dia gak mau sendirian ya. Extrovert memang seperti itu, dia kalau sendirian sepertinya dia berasa hampa gitu mungkin ya. Dan ambivert ini dia lebih ke tengah sih, dia bisa kerja sendiri, bisa kelompok juga bisa, ya enak-enak aja. Dan yang ketiga, berdasarkan orang yang menilai kita, orang dari kita tuh misalnya introvert itu biasanya dibilangnya pendiam ya. Kalau menurut
pengalaman aku sih memang ada teman-teman yang beberapa teman yang anak introvert itu cenderung diem, tenang, gak banyak omong, pokoknya adem aja kalau anak introvert. Dan extrovert ini biasanya kalau anaknya gak bisa sendirian, maunya bareng-bareng, ya biasanya sih anak extrovert itu pasti bawel, rame, nauzubillah. Pokoknya bisa menghidupkan suasana lah kalau extrovert ini kan. Kalau ambivert ya kadang ya bisa diem, bisa rame. Ya ambivert sepertinya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang spesial, nggak ada yang, pokoknya dia bisa diajak kemana-mana sih, bisa diajak, bisa dibilang rame, bisa juga dibilang diem, mungkin ya tergantung sikon itu mungkin ya. Dan yang keempat, berdasarkan cara mereka ini menghabiskan waktu luang. Biasanya kalau introvert itu lebih suka menghabiskan waktu di rumah, ya karena dia suka sendiri, nggak mau, jarang ketemu orang, ya dia sendiri aja di rumah. Misalnya ngapa-ngapain ya sendiri di rumah, apa di rumah, karena mungkin itu pendiam, tertutup, ya wajar sih ya. Soalnya pengalaman juga yang temen yang benar-benar nggak mau keluar rumah. Kalau keluar rumah tuh dia pasti pusing ya minta ampun. Pernah nanya juga waktu itu, lo kenapa nggak coba keluar sih, padahal cuma sebentar aja. Dia cuma bilang gue nggak mau, pusing, kepala gue langsung pusing kalau ngelihat rame. Makanya introvert begini kali ya. Kalau kamu gimana listeners, begitu juga nggak ya kira-kira kalau introvert? Dan kalau extrovert ini malah kebalikannya listeners, dia tuh nggak bisa banget di rumah dan justru harus keluar rumah. Gue harus keluar kemanapun gitu, gue harus keluar, gue nggak bisa sendiri, gue nggak bisa di dalam rumah terus. Ini kalau memang kamu seperti ini listeners, bisa jadi kamu extrovert loh. Dan kalau ambivert, dia tuh tipenya gini, di rumah bosen, tapi terlalu ramai juga lelah tuh, gimana coba. Dan yang kelima, berdasarkan mereka bisa sampai lupa diri. Kalau introvert, dia tuh gampang banget lupa diri kalau lagi mikir. Ya wajar lah indeed ya, kalau dia udah doyannya sendirian, doyannya di rumah, pendiam, ya pasti dong anak introvert ini tipenya tuh selalu lupa diri kalau lagi mikir. Dia kalau lagi mikir pasti lupa. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena anak introvert itu cenderung, yang aku tahu tuh cenderung lebih banyak mikir. Makanya dia ya mungkin bisa bedain lah ya sama extrovert ini, dia gampang lupa diri kalau lagi ngobrol. Nah, pernah nggak? Aku pernah nih yang kalau lagi ngobrol sama teman gitu di telepon, tuh lama-lama ada aja yang kelupaan gitu, yang belanja keteteran, yang lupa makan. Itu biasanya extrovert tuh yang kayak gitu. Kalau ambivert, dia bisa lupa dua-duanya. Dia bisa lupa diri karena mikir, bisa lupa diri karena lagi ngobrol gitu. Dia bisa dua-duanya tuh kalau ambivert. Dan yang keenam, berdasarkan mereka menilai media sosial. Kalau introvert,
itu dia jarang ngecek. Pernah nggak nemuin anak introvert begini? Kalau aku pernah. Aku punya temen anaknya introvert. Dia itu bukan hanya sekedar dia jarang ngecek ya, tapi dia hampir nggak punya media sosial, dari Facebook, Instagram, apapun itu jenisnya, TikTok, whatever, itu nggak ada. Dia cuma punya WhatsApp, SMS, telepon, that's all. Sisanya mungkin yang seperti musik, streaming, YouTube, udah. Atau kayak Netflix segala macam itu aja. Dan selebihnya udah ada bye-bye.